Nih ya, buat kalian yang rokok sambil WC. WC itu yang pakai bukan kalian doang. Ya, dan rokok itu asapnya akan menempel di tembok bisa bulanan. Ya kamu kalau ngising ya ngising saja, jangan melakukan aktivitas lain. Ada yang main mobile games. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dengan saya Doti Tidak Peng Peng Peng. Doti Tidak Sitot. Di konten mitos fakta kesehatan. Oke. Masih dalam rangka Liverpool yang juara. Kita akan menjawab mitos fakta kesehatan. Yuk, pertama-tama. Pertanyaan pertama nih Pak. Bau badan itu bisa diwariskan secara genetik? Oh iya, ini tricky sekali ya pertanyaannya. Jujur nih, aku selama belajar, memang di kuliah kedokteran tuh nggak bahas ini. Aku jujur banget, bau badan diwarisi genetik. Tapi ketika kita mencari artikel ilmiah lebih lanjut, ya ada beberapa, aku nggak tahu berapa persentasenya, tapi ada beberapa kondisi bau badan seseorang itu juga bisa diwariskan secara genetik. Bau atau aroma badan ya. Jadi kayak kalau bapaknya aroma iki, anaknya bisa aroma itu. Tetapi lebih cenderung bau badan yang terjadi bau penguk atau bau asam, bau tengi, bau kecut, itu bisa terjadi karena bakteri berinteraksi dengan keringat alias kamu kemproh. Atau bisa terjadi karena gangguan metabolic syndrome. Jadi misalkan hakim bau kecut, bau asam, bau tengi, itu mungkin karena helmnya nggak pernah dicuci. Jadi kalau kamu badanmu bau penguk, itu jangan kamu menyalahkan genetik. Wah badanku penguk ya bro, ya itu karena genetik, wah apuk cangkemmu, bukan. Memang betul bau badan itu bisa aroma badan bisa diwariskan genetik. Tapi bau badan atau bau badak itu jangan disalahkan karena lebih karena gaya hidup, pola hidup, dan karena keringat yang berinteraksi dengan bakteri. Jadi bisa dibau, wah apalagi kalau di KRL Bu, ada satu yang ambune penguk, oh bajingan, ambune, muntahi, nan. Next. Abis makan berat, kayak contoh nasi atau yang berat-berat gitu. Terus kebiasaannya abis makan berat, suka ngantuk berat setelah makan. Itu apakah gejala diabetes, Pak? Habis makan terus ngantuk, itu belum tentu gejala diabetes. Itu bisa terjadi karena lonjakan insulin, tiba-tiba munggah dar, karena gula darah naik, insulin naik. Respon tubuh biasanya agak ngantuk. Cuman bisa jadi karena pola tidur berantakan juga. Nah, misalkan kamu habis begadang nonton MU terus kalah. Habis nonton Real Madrid, gagal comeback kalah. Nah, terus akhirnya habis nonton Chelsea, kita nggak tahu ya Chelsea bentar lagi apakah jual Conference League. Terus tidur baru jam 4:30, ya kan? Kayak kemarin Copa del Rey kena comeback, itu 5:30 semua baru tidur. Terus makan berat jam 7, terus jam 9 ngantuk. Yang disalahin nasi, bukan. Itu karena kamu pola tidur berantakan. Jadi belum tentu habis makan berat ngantuk, itu salah makanannya. Bisa jadi karena kualitas tidurmu seharian juga nggak bagus. Itu kamu di sana ngapain? Mau kasbon? Oh ya masuk dulu. Enggak. Soalnya Irfan itu kalau ngadep aku terlalu sering, itu biasanya mau kasbon. Apalaku, dia bukan orang yang tiba-tiba, dan kasbonnya Irfan itu nggak dadaan. Jadi kalau dia duduk merajuk di situ, ini kayak butuh uang nih. Tahu aku. Aku sampai apa gaya kayak butuh uang bos. Itu contoh bos yang sangat akrab, ya kan? Next. Salah satu akibat dari duduk terlalu lama di toilet adalah ambeien. Wah, ini menarik. Ini saya akan peragakan ya. Oh, ini kan kucing. Ini biasanya duduk. Terus kamu duduk kan ada bolongannya tengah toh, Bro? Iya. Bukan kamu duduk gini ya. Jadi ketika ini kan tergantung, ya, otomatis kan rektum itu bisa gantung di silit terlalu lama karena pengaruh gravitasi. Kamu bukan tinggal di Mars atau Venus. Nah, kamu kalau di Merkurius, taimu ngambang bro. Kamu tainya bisa ke bawah tuh karena gravitasi. Ya, kamu duduk nih ada bolongan di tengah, tainya udah selesai. Apa yang akan ketarik bawah karena gravitasi? Rektum. Rektummu bisa mendorong ke bagian bawah, akibatnya apa? Pembuluh darah venanya jadi membesar dan terjadilah ambeien nanti, jadi hemoroid, itu bisa. Apalagi aku tuh nggak paham kenapa kamu tuh harus lama-lama di WC.
Yang paling aneh nih, saya ngudot, dok, ngabisin rokok sebatang. Mau kopi. Kok, bahasa, tar. Ada kan? Mendadak kopi. Jadi hakim, Enggak, bukan gua. Bukan aku. berak sambil ngopi. Berak, ngopi. Mana ada orang berak sambil ngopi? Gak ada kipas sih, Kim. Sakit kau. Lu. Enggak ada waktu itu di konten. Bukan demi konten, keceplosan kan? Enggak, bukan aku demi Allah. Oh ya udah percaya aku. Nih ya, buat kalian yang rokok sambil WC. WC itu yang pakai bukan kalian doang. Ya, dan rokok itu asapnya akan menempel di tembok bisa bulanan. Ya kamu kalau ngiseng ya ngiseng saja, jangan melakukan aktivitas lain. Ada yang main mobile games. MOBA, Cok. Maksudnya apa sih kenapa harus main game di ngiseng? Kenapa harus main game pas ngiseng? Nah, itu kan mengganggu ya. Itu mengganggu. Ya, dan akan lama kelamaan. Terus ada juga yang ngerokok. Ngiseng ya ngiseng saja, Mas. Itu yang pertama. Hal kedua yang rentan terjadi apa? Di sini tuh ada saraf besar. Nervus ischiadicus. Otomatis karena terlalu sering, dia bisa kejepit. Nanti akan jarem di sininya. Ngiseng-ngiseng saja itu loh. Saya kalau ngiseng tuh 3-5 menit. Duduk mak berbong. Itu sehat. Ngiseng kok 30 menit. Ya. Kayak taimu. Kamu introvert po, ha? Jingga. Emang kamu introvert toh. Aktivitasnya sambil ngiseng nelek. Diketawain kucing kamu. Nelek ambil beraktivitas. Nelek. WC ini bukan punyamu. Kalau WC-mu dari Kohler semua atau Toto yang keren-keren yang mahal-mahal puluhan juta ya apa-apa. WC-mu WC ambiar lumutan. Ratau dikuras bae jamuran ngising ngono ngudut. Tak jejelit tai laimu. Jingak. Ngising-ngising. Rasa beraktivitas yang liane. Yo ngising. Itu inget di otakmu tuh. Mau ngerokok di luar WC, di luar rumah. Mau main game ya jangan tai-tai. Ngiseng kok main mobile. Di SAC ini kalau ngiseng ya mobile gedor. Mau titiknya kemana-mana gedor minggat we. Kalau karo kucing we. Next. Ada yang nanya nih Pak. Kenapa punggung jadi jerawatan pada saat setelah olahraga? Padahal tiap olahraga selesai pasti saya langsung mandi. Apa? Jadi dia habis olahraga tuh pasti punggungnya bisa timbul jerawat. Tergantung kamu olahraga tuh pakai kaos apa. Kamu olahraganya itu pakai kaos apa? Biasanya kalau terjadi jerawat, bukan langsung mandinya, kan keringat langsung menguap. Berarti ada keringat-keringat yang berinteraksi dengan bakteri karena tidak menguap dengan baik. Sehingga terjadilah jerawat. Jerawat itu kan ada peradangan. Ya, jadi keringat-keringat yang akhirnya berinteraksi dengan bakteri itu dipastikan kalau punggungmu jerawatan, berarti kau bau penguk itu juga. Bisa jadi pas nge-gym, mungkin teman-temanmu, wah mabune badek tenan nih nge-gym. Jadi itu masalahnya adalah pakailah baju yang sirkulasinya bagus. Ya. Jadi oke, egois. Ingat yang di gym itu yang pakai alat bukan kamu tok. Jadi kalau pakaianmu itu tidak bagus sirkulasinya, penguapannya nggak bagus, itu kamu juga mengganggu pengguna lain. Apalagi kalau kamu bau penguk. Gitu. Itu berarti pengaruh baju atau penguapan keringat. Makanya bisa jadi jerawat punggung kalau sirkulasi air atau keringat yang menempel di punggung itu nggak bagus. Next. Nasal strip itu buat lari itu benar ngaruh apa enggak Pak? Atau cuma placebo aja? Aduh, sulit. Aduh. Ini yang tanya netizen mana nih? Ada di YouTube. Waduh. Akhirnya saya merasa pertanyaan sulit. Ini apapun yang saya jawab salah nih. Tahu nasal strip kan yang di gini, terus buka. Masalahnya penelitiannya masih minimal. Jawabannya itu dulu. Penelitian efektivitas nasal strip terhadap performa di olahraga tuh masih minimal. Itu kan sebenarnya membuka jalur hidung tujuannya, ya kan? Sehingga intake oksigen akan berjalan maksimal dan akan mempengaruhi performa tubuh karena semakin banyak oksigen diserap semakin bagus. Efeknya mirip sama amonia yang dihirup. Terus langsung
langsung kerasa kenceng gitu loh. Oh, kayak smelling salt gitu. Iya, kayak smelling salt. Mungkin efektif tapi nggak signifikan. Dan mungkin semakin signifikan kalau kapasitas paru-parunya atau VO2 max-nya bagus. Kapasitas paru-paru dan VO2 max. VO2 max itu adalah seberapa efektif O2 diserap oleh tubuh, diserap oleh paru dan disebarkan ke seluruh tubuh. Nah, kalau misalkan VO2 max-nya udah tinggi, ini mungkin akan efektif nasal strip. Tapi kalau VO2 max-nya masih rendah, ya oksigen sebanyak apapun tidak bisa disebarkan dengan maksimal. Jadi kalau mau nasal strip-nya bekerja dengan baik, ya tolong kamu VO2 max-nya juga ditingkatkan. Gitu. Oke. Next. Kacamataku miring itu. Harus beli Oakley. Next. Konsumsi nasi merah itu lebih aman buat penderita mah. Kok tuh ben nanyanya itu? Tak kira jawabannya buat diabetes. Iya. Nasi merah itu memang glycemic index-nya lebih rendah dari nasi putih. Dan nasi merah mengandung serat dan fiber yang lebih banyak dibandingkan nasi putih. Dan itu yang ngomong adalah artikel dan jurnal ilmiah. Ya, banyak banget lah. Jadi karena nasi merah mengandung serat dan fiber yang lebih banyak dari nasi putih, maka sifatnya akan cenderung lebih mengenyangkan. Jadi benar jawabannya bahwa nasi merah itu bersifat lebih mengenyangkan, sehingga akan membuat pengosongan lambung itu lebih kenyang. Jadi akan meminimalisir dispepsia, GERD, atau penyakit-penyakit lambung. So, jawabannya betul, itu fakta. Next. Donor darah itu bisa menurunkan tekanan darah, benar atau tidak? Pertanyaannya sulit-sulit ini. Secara logika pasti dia akan, aku tahu kenapa dia bertanya gini. Kenapa donor darah bisa mengurangi tekanan darah? Kan volumenya diambil. Darah, volume diambil, ya kan? Kalau volume diambil, maka tekanan akan berkurang. Hukum fisika Pascal kan, volume berbanding lurus dengan tekanan. Volume cairan diambil, tekanan akan berkurang. Jawabannya adalah itu alasan kenapa donor darah selalu ada check up tekanan darah, pre-medical check up. Tidak semua orang itu bisa lolos tekanan darah. Jadi Pak Denny ini adalah pegawaiku atau timku yang sudah kerja 5 tahun sama aku. Dia udah umur 4, mau kepala 5, dan dia tuh sudah rutin donor darah selama 12 tahun terakhir. Selama donor darah, Pak Denny itu selalu menjalani pre-medical check up. Penyakit infeksius, tekanan darah, terus tekanan darah, detak jantung, nafas, dan kawan-kawan. Kenapa? Dan demam. Kalau misalkan tekanan darah kalian nggak stabil, kalian akan sulit untuk menjalani prosedur donor darah. Karena memang salah satu impact-nya akut itu adalah tekanan darah lumayan akan menurun. Jadi pucat. Sehingga biasanya setelah diambil donor darah, Pak Denny diminta untuk jangan sampai dehidrasi. Makanya ketika Pak Denny nggak fit, biasanya dia tidak boleh menjalani prosedur donor darah. Ini alasan kenapa setiap donor darah itu ada pre-medical check-up. Tato contohnya, itu harus 1 tahun setelah tato dan dicek penyakitnya bebas infeksi yang penyakit-penyakit yang ditularkan lewat darah. Setelah lolos itu semua, dicek aman, baru bisa donor darah. Next. Latihan high intensity interval training atau HIIT itu lebih efektif daripada jogging biasa. Buat apa? Mungkin kalau secara garis besarnya mungkin untuk menurunkan berat badan atau untuk diet. Bukan buat dia, ini bahasan yang video lalu. Buat apa dulu? Tanya sama netizennya buat apa? Latihan yang intensitas berat lebih efektif apa gimana? HIIT. HIT, high intensive interval training lebih Lebih high efektif. intensive interval training itu lebih Efektif. daripada Jogging biasa. untuk. Gak ada, dia cuma nanya gitu. Nah doang. itu lucunya itu loh. Kamu tahu nggak bahwa atlet elit itu latihannya adalah 80% isi run dan 20% itu HIT. Pertanyaannya kenapa? Karena dua-duanya bermanfaat, Mas. Apakah MAF training atau low intensity itu dilakuin bermanfaat? Iya. HIT dilakuin bermanfaat? Iya bermanfaat. Dua-duanya harus dilakuin. HIT itu kan kaitannya sama berapa hal? Power atau watt. Kamu tahu power kan? Manusia kan bisa mengeluarkan daya ledak itu dalam bentuk power. Kayak contoh, kamu ngangkat-angkat beban, ini powernya dalam bentuk watt. Nah, semakin besar powermu, maka kan jarak yang kamu lari akan semakin gede. Ya, semakin panjang. Kecepatannya semakin kencang. Jadi high intensif itu kan akan melatih power. Kedua, high intensif itu kan menghabiskan banyak kalori. Logik. Kalorinya akan hilang banyak banget. Kerasa. Contoh, kamu isi run 10 menit. 1 jam, isi run 1 jam. Kamu tak suruh interval 1 jam.
kamu akan kehausan yang interval. Kamu akan lebih pengen makan yang interval. Contoh nge-gym. Kamu squat. Yang satu ringan bebannya. Yang satu load progresif. Capek yang mana? Pasti yang load. HIIT itu ngabisin banyak kalori, Mas. Jadi kalau dibilang bahwa HIIT tidak mengurangi berat badan. Loh, kamu HIIT aja mengurangi banyak kalori. Gitu loh. Nah, cuman low intensity itu lebih fat burn. Jadi dua-duanya dilakuin. Bukan membandingkan salah satu. Nah, cuman ada cumannya. HIIT itu efektif untuk melatih power, VO2 max, kontraksi otot, massa otot, fleksibilitas. Nah, itu. Low intensity itu bagus buat endurance, cardiac output. Jadi ketika berdetak, jantung tuh darah yang dipompa banyak. Nah, itu low intensity. Dua-duanya berperan dalam fat loss. Gitu loh. Terus berikutnya, tapi high intensity ada satu kekurangan. Apa? Karena intensitasnya tinggi, resiko di jantung juga tinggi sama. Nah, kamu bisa HIIT kalau kamu bisa duluan membangun endurance aerobiknya dulu. Contoh, apa kamu tiba-tiba bisa squat nge-gym 150 kilo? Apa tiba-tiba kamu bisa sprint langsung di bola? Dalam waktu misalkan sprint gitu 100 meter atau 90 meter dalam waktu berapa detik? Kan nggak, harus dilatih. Harus dilatih pelan-pelan dulu. Nah itulah makanya dua-duanya harus dilakukan. Jangan membandingkan satu latihan dengan yang lain. Semua latihan itu bermanfaat bagi tubuh. Tergantung tujuannya apa. Apakah low intensity bermanfaat? Ya nggak akan gede ototnya, habis lah. Karena yang dilatih kan slow twitch muscle fiber. Sementara HIIT kan melatih fast twitch muscle fiber. Itu, dua itu yang harus dijadiin kalian tahu. Soalnya lumayan ngeselin. Kalau orang-orang membandingkan, padahal dua-duanya bermanfaat. Orang yang hobinya nge-gym progressive load juga akan melatih yang ringan-ringan dulu. Contoh, warming up kan pakai yang ringan-ringan dulu mereka. Pakai angkat bar dulu. Bench press angkat beban yang bar dulu, baru mereka akhirnya memutuskan untuk yang bench press progressive load. Nah, kalau nggak warming up, low intensity ya gimana terbangun itu oksigennya. Nah, itu buat teman-teman ya. Next. Konsumsi obat pada nyeri dalam jangka panjang, apa efek sampingnya dan bisa berpotensi apa? Yang pertama, konsumsi obat pereda nyeri, contoh pegelinu dalam jangka panjang yang pertama merusak lambung. Sudah ada ikatan yang sangat kuat antara obat pereda nyeri dengan nyeri-nyeri lambung. Jadi gastritis, lambung bolong, dispepsia itu biasa sangat berhubungan erat dengan konsumsi pereda nyeri dalam waktu jangka panjang dan berlebihan. Yang nomor 2, itu adalah terjadi gangguan metabolik. Banyak. Kalau kamu kebanyakan kortikosteroid jadi Cushing syndrome sama moon face. Nggak stabil hormonalnya. Imunnya jadi tertekan. Ya, gampang sakit. Jadi makanya obat pereda nyeri itu sifatnya SPRN kalau di resep. Artinya apa? Seperlunya. Itu bahasa Latin ya. SPRN. Tapi kita sebagai dokter orang awam menganggapnya seperlunya. Artinya apa? Kalau nggak nyeri jangan diminum. Dan hindari obat-obat pegelinu yang nggak jelas. Karena semakin nggak jelas itu berarti nggak lolos BPOM. Karena kalau nggak lolos BPOM itu bahaya banget buat lambung dan buat sistematika tubuh. Salah satu impact terburuk dari obat nyeri yang ilegal adalah bisa menyebabkan resiko munculnya anemia aplastik. Dah. Next. Air kelapa bisa cegah diare saat air kelapa bisa cegah dehidrasi saat diare. Betul. Air kelapa itu sudah banyak penelitian yang mengatakan bahwa kandungan elektrolit dan mineral dalam air kelapa itu sangat mirip dengan cairan tubuh. Jadi ketika kalian diare akut, diare itu misalkan lebih dari 7 atau 15 kali per hari, kalian akan kekurangan cairan yang sangat banyak. Meminum air kelapa itu bisa mengurangi resiko atau terjadi dehidrasi. Tapi untuk diare itu terjadi karena bisa terjadi gangguan penyerapan atau gangguan motilitas usus, ada infeksi, dan bisa terjadi karena sistem peradangan autoimun. Nah, itu yang dipecahkan terlebih dahulu. Gitu. Next. Uban genetik yang muncul di usia muda itu tidak bisa diobatin. Yang namanya uban itu penuaan, Pak. Terjadinya kehilangan rambut itu kehilangan pigmennya. Ya itu kan, masa kamu bisa protes sama pigmen, Cuk, kenapa jadi putih, Cuk? Ya kan nggak bisa. Itu sudah genetik. Sudah proses yang terjadi bukan hanya penuaan, tapi berhubungan erat dengan proses aging. Tapi ada beberapa orang anak muda yang terjadi ada
genetiknya, jadi di usia 17 dia sudah putih, jadi kehilangan pigmen rambut. Ya itu nggak masalah, itu memang betul kehilangan genetik. Satu-satunya cara menghilangkan uban adalah dengan cara dicat. Mutlak tuh. Mutlak lah, mau diapain. Mau kamu botak ya akan tambah banyak, kayak saya udah banyak. Tapi saya karena proses aging. Tapi untuk di anak muda kan bisa terjadi karena genetik, karena kehilangan pigmen pada folikel-folikel rambutnya. Pertanyaan keberapa ini? Kok capek saya? Ketujuh. Terakhir, capek saya. Yaudah, terakhir. Pertanyaan terakhir. Sering mengkonsumsi makanan yang bersantan itu bisa memicu penyakit liver. Aduh, jauh banget ya. Makanan bersantan itu saya udah capek ya. Sebenarnya makanan bersantan itu tidak bisa dibilang berbahaya bagi tubuh ya. Berbahaya kalau makannya berlebihan. Makanya saya gimana ya? Kamu makan sayur lodeh itu kan santan, kamu makan gulai itu santan. Selama makannya itu nggak berlebihan itu nggak masalah. Ya mentok-mentok kan endingnya apa? Kelebihan kalori ditimbun menjadi lemak. Lemak kan diolah sama empedu, that's it. Ya kan dipecah sama empedu. Dan kalau misal berlebihan, lemak itu akan ditimbun di dekat hati, jadinya perlemakan hati. Nah, kalau kamu makan santan berlebihan ditambah dengan jeroan, daging-dagingan dan jarang bergerak, apa terjadinya? Ya akhirnya lemak santan-santan tersebut akan disimpan menjadi lemak karena kelebihan energi. Jadi sebenarnya kenapa santan bisa mengganggu hati? Ya karena si empedu ini kinerjanya sudah terganggu, mungkin sampai munculnya batu empedu karena kamu konsumsi sangat berlebihan. Kenapa batas berlebihannya? Sulit untuk mengukur kandungan kolesterol dalam waktu fat dan kolesterol dalam santan. Yang intinya adalah secukupnya. Kalau saya sih ya, kalau saya subjektifnya secukupnya. Santan itu kan tidak ada aturan di BPOM dan Kemenkes maksimal 1 santan makanan, ya enggak. Kamu tahu lah kadar berlebihan itu gimana. Misal kamu makan santan itu sampai 1 mangkok setiap hari selama 10 tahun. Ya TG-nya bisa meledak. Ya total kolesterol bisa jeblok. Itu menurut saya LDL bisa jeblok juga. Dia kan sebenarnya lemak jenuhnya banyak. Lemak jenuh itu bermanfaat sebenarnya. Cuman kalau berlebihan pun akan bisa mengganggu kinerja jantung. Jadi secukupnya saja. Aku nggak setuju kalau langsung bilang santan berbahaya buat liver atau hati. Ya kalau berlebihan. Kalau kebanyakan. Jadi intinya sesuatu yang berlebihan itu nggak baik. Jadi teman-teman nggak usah khawatir mau makan gulai aja. Cuma kan nggak mungkin tiap hari makan gulai. Enak kan? Ya kalau hari ini gulai, besok lodeh, tetap aja pasti kerasanya enak. Makanya ada yang namanya jangan bening, sayur asem. Nah itu, soto, gitulah. Itu kalau dari saya, karena saya udah capek merayakan campione ini, saya mau istirahat bentar. Dan mimpinya nyak. See you.